Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita lanjutkan di mata kuliah statistik statistik 1 dengan tema atau pokok bahasan yakni penyajian data dalam bentuk grafik, baik itu histogram, poligon atau OGIF gitu ya. Oke, yang saya buka dulu di materinya. Diagram dan grafik. Diagram itu nanti sebenarnya bisa Anda buat melalui Excel di sini. Di Excel itu di bagian insert ya. Insert ini apabila diagram itu berupa batang, maka kita tinggal klik aja insert batang, diagram batang. Kalau Anda menginginkan dalam bentuk diagram lingkaran, nanti bisa diklik di diagram lingkaran. Kalau Anda menginginkan diagramnya garis, kita bisa buka di diagram garis. Anda bisa simak di bukunya di halaman, sebentar ya, saya bukakan dulu. Ya. Di halaman 27. Nah, diagram batang itu nanti bisa Anda baca sendiri, digunakan bentuknya persegi panjang, digunakan untuk membandingkan. Kalau diagram garis, bentuknya adalah line garis untuk mengetahui peningkatan. Kemudian diagram lingkaran untuk menunjukkan perbandingan antar item. Nah, diagram lingkaran dan diagram batang ini sebenarnya sama, manfaatnya hanya untuk membandingkan. Saya tutorialnya kali ini langsung ke data kelompok yang kemarin sudah dibuat ya. Saya melanjutkan ini tentang sebaran nilai statistik mahasiswa mau di PAUD A1 ataupun A7 gitu ya. Contoh ini ya, contoh yang kemarin saya melanjutkan. Saya kembali ke sini dulu. Macam-macam diagram tadi yang sudah saya jelaskan, ada batang, ada lingkaran, ada garis ya. Kalau diagram itu dari data kelompok, maka nanti bentuknya adalah histogram, poligon, dan OGIF. Kemudian histogram itu merupakan sama diagram batang untuk menggambarkan distribusi frekuensi sama. Yang membedakan adalah data ini adalah data kelompok. Kalau poligon, diagramnya garis dibentuk untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Garis berarti kurva nanti ya, garis. Kemudian ini contohnya, nah ini diagram batang. Ini histogram berimpit ya, histogram ini berimpit. Kemudian, nah ini diagram poligon. Nah, dari titik tengah nanti kita buatnya. Kemudian lagi nanti OGIF. OGIF itu dari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Nah, ini bentuknya ini frekuensi kumulatif. Oke, saya mulai. Kita buka di Excel yang kemarin, data kita yang kemarin ya. Nah, kita sudah punya sebaran data yang seperti ini kemarin itu. Ya, hasilnya kayak gini nih. Kemudian kita mau nyari yang namanya grafik histogram ya. Grafik histogram, membuat grafik histogram dari data yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya grafik histogram itu tadi saya buka lagi PPT-nya. Ini sumbu X ini itu adalah dari nilai ya, sebaran nilai tadi ya. Ini ke atasnya ini adalah frekuensi. Maka kita buat, nah kita coba, ini kita kasih X, ini sama Y, nanti biar mudah ya. Nah, X itu karena tadi berimpit gitu ya. Nah, biasanya itu kita mulai dengan menggunakan, nah ini
itu kita mulai dulu. Nah, ini interval pertama adalah 60 sampai 63. Tapi biasanya kalau kita membuat batang pertama itu dari batang pertama itu dari mohon dicermati dulu, itu dari batas bawahnya. Ya, dari batas bawah ini di sini saya kasih tulis ya. Ya, sini aja. Batas bawah itu dari tepi bawah minus 0,5. Nah, batas atas itu dari tepi atas tambah 0,5. Nah, X ini pertama itu batangnya, coba saya tak ambil pulpen dulu ya. Saya gambarkan. Ini itu dari, saya tunjukkan dulu, ini sumbu X-nya itu dimulai dari batas bawah. Lah batas bawah ini dari tepi bawahnya, nah ini angka 60 ke bawah itu namanya tepi bawah. Ini namanya tepi atas, gitu ya. Lah kita mulai dari tepi bawahnya dulu, batas bawah ini itu sama dengan 60 ya, 60 dikurangi 0,5. Nah, kita mulai batang pertama di sini saya 59,5, kemudian tepi, terus dilanjutkan lagi. Nanti buat lagi berarti yang kotak di sininya, nah, kotak ini batang selanjutnya. Nah, batang ini berapa ini? Nah, ini dibatasi berapa? Itu dari tepi atas. Sama dengan tepi atasnya 63 plus 0,5. Oke. Nah, itu kita bisa tarik nanti ya sampai dengan selesai. Nah, berarti sampai dengan di sini ya datanya. Oke, data kita kemarin sampai 85 ya. Oke, 85. Nah, ini berarti tadi 63,5. Nah, ini 63,5. Ya, 63,5. Jadi dimulai dari batas bawah dan batas atas. Nah, kalau kita gunakan Excel dengan cara otomatis nanti, tapi saya ngasih tahu dari mananya gitu ya. Nah, 59,5 kalau di interval ini ada nggak frekuensinya? Nggak ada ya, kita kasih 0. Kemudian 63,5. Nah, ini antara 59 sampai 63 itu adalah 10. Nah, kemudian lagi 9. Frekuensi asli ya, lagi 9. Ini punya aku kayak gitu. Nanti Anda pakai data Anda sendiri yang kemarin yang sudah Anda coba. 8, 6, 12, 6. Oke. Saya sudah punya sumbu X dan sumbu Y dari data kita yang kemarin. Nah, kita buat, kita copy, kita blok, kemudian klik insert, kemudian ambil yang batang. Ya, batang misalkan saya ambil ini aja lah, 3D. Oke. Yang biru ini, ini sebenarnya yang tidak. Oke. Saya lanjutkan lagi.
tadi kan ada 2 batang, kemudian kita delete 1, yang dipakai adalah yang oranye kayak gini, kemudian klik di bawahnya kayak gini, klik kanan, select data, select data, kemudian add-nya di series name kita isikan X, kemudian seri value-nya kita isikan Y ya, kemudian oke. Ini series keduanya ini kita remove ya, kita buang aja. Nah, yang dipakai adalah yang biru ini, angka ini kita editkan ke sini horizontal. Nah, axis label ring kita isi X-nya ini. Oke, sudah seperti ini. Nah, kita klik oke. Nah, ini di delete. Nah, karena ini baru diagram batang, yang namanya grafik histogram, kita embedkan. Klik kanan, format data series, sebentar. Nah, gap width-nya kita nolkan ya, jadinya seperti ini. Nah, kemudian klik oke ya. Nah, sudah seperti ini, gap width ya, dinolkan. Nah, kemudian tinggal kita buat ya istilahnya mempercantik dari diagram kita, dikasih nama gitu ya. Bisa kasih nah, ini tadi menunjukkan nilai, bisa kasih. Nah, kita delete aja. Nah, ini tadi ya ada bisa kasih add label aja. Nah, kalau add label kayak gini, ini kita bisa delete. Nah, ini sudah tadi batang pertama 10, frekuensinya 998 gitu ya. Kita bisa ubah dalam bentuk yang kita inginkan. Nah, seperti apa? Desainnya boleh kita ubah desainnya. Coba lagi tadi format data series, gap width-nya dinolkan. Oke, kayak gini udah jadi. Kemudian kita bisa kasih nama, itu adalah data apa ya, textbook. Nilai ujian statistik PAUD. Nah, ini sudah jadi, tinggal dipercantik aja. Nah, begini udah bisa. Silakan disetting sendiri ya. Nah, bisa kayak gini, bisa. Inilah ujian statistik. Nah, ini yang disebut dengan diagram grafik histogram. Selanjutnya kita buat lagi, yakni grafik, sini aja di bawah sini. Grafik polygon. Di buku saya itu sudah ada, kita cari
poligon ya. Poligon itu X-nya nanti dari nilai tengah. X ini dari nilai tengah. Nah, dari nilai tengah. Caranya nilai tengah dari interval ini. Nah, dari interval. Saya kasih di sini nilai tengah. Caranya adalah sama dengan 60. Saya kasih kurung dulu. 60 plus 63 dibagi 2 ya. Nah, gini. Nah, berarti kan tadi C15 C16. Nah, ini ya, ini nilai tengahnya. Jadi kita bisa buat di sini. Nah, biasanya line garis itu tidak dimulai langsung dari titik tengah ini, tapi kita mulai dari sebelumnya. Boleh dibuat misalkan 0 dulu 40 ya, grafik 40 boleh. Pokoknya kurang dari 61,5. Baru 61,5, kemudian 65,5 ya. Kemudian 69,5, 73,5, 77,5 dari nilai tengah ya. 81,5, 85,5. Oke, ini. Nah, yang 40 ini kita 0 karena nggak ada di frekuensi itu. Nah, baru Y-nya ini sama dengan yang tadi. Frekuensi 10, 9, 9, 8, 6, 12, 6. Kita buat insert, kemudian ini bentuknya line atau garis ya. Kalau poligon itu bentuknya garis. Nah, ini yang dipakai adalah yang kuning, biru bisa kita delete. Nah, bentuknya kayak gini, kita taruh di sini. Oke. Saya lanjutkan lagi. Ini dulu. Ini kita select data. Ini series kita add dulu. Nah, sama dengan yang tadi, series name kita kopikan ini, series value kita kopikan Y-nya. Kemudian kita oke. Nah, ini series 2-nya. Tadi kita remove ya. Kemudian ini kita editkan ke horizontal. Axis labeling. Nah, oke. Nah, ini datanya itu kita bisa ganti grafik poligon nilai statistik. Nah, ini yang disebut dengan poligon. Nah, tadi dimulai dari gini, jadi nggak gantung dari atas ya. 61,5 itu dari 10, 65,5, 9 dan seterusnya. Ini namanya grafik poligon. Satu lagi adalah grafik sini ya. Titik OK. Oke, saya lanjutkan lagi.
grafik OGIF, X-nya Anda bisa buka di buku di halaman 35. Grafik OGIF tadi dari dua macam, OGIF positif dan OGIF negatif. Positif itu dibentuk dengan menghubungkan titik dengan tepi atas sebagai absis dan frekuensi kumulatif sebagai ordinat. Oke, dari tepi atasnya ya, ini sama dengan yang ini sebenarnya. Sama dengan yang histogram. Nah, ini kita mulai yang pertama dari 60 minus 0,5. Nah, selanjutnya ini berarti dari tepi atas ya, ini dari tepi atas 63 plus 0,5. Oke. Nah, ini kita bisa tarik. Nah, sama dengan ini. Nah, Y-nya itu, nah, Y-nya karena ini OGIF positif. OGIF positif itu dari kumulatif atas. Oke, dari kumulatif atas, yakni tadi kalau 59 berarti 0, 0, kumulatif atas berarti ini ya, yang ini. Nah, 10, 19, 28, 36. Nah, ini berarti 0, 10, 19, 28, 36, habis 36, kumulatif atas yang ini ya. Kita pakai yang ini. Habis 36, 42, 54, 42, 54, 60 ya. Oke. Sudah, kemudian baru kita buat yakni klik insert, sama kita pakainya adalah line. Oke, ini jadi kita pindahkan dulu aja. Saya pindahkan ke bawah aja ya. Oke. Oke, ini yang ini kita delete gitu. Oke, sama ini select data. Nah, kita add, tinggal kita arahkan ke sini. Nah, series name arahkan ke sini, series value-nya kita arahkan ke sini, frekuensi kumulatif kita oke. Dan seperti ini series 2 ini kita remove, kita tinggalkan. Ini kita pindahkan ke horizontal, axis labeling, kita klik yang ini, kita oke. Oke, sudah, klik oke. Nah, ini jadi yang di jadi ya, ini berarti grafik OGIF positif. Nah, grafik OGIF positif. Kita bisa pakai ini atau enggak, kita bisa ubah dengan klik add label. Ya, jadi ya. Jadi kalau OGIF positif itu ke atas kayak gini.
ke atas. Ya. Kalau OGIF negatif nanti bisa dicoba ke bawah. Nanti pakainya frekuensinya yang ini itu adalah kumulatif bawah. Terus yang ini itu dari tepi bawahnya ya. Tepi bawahnya. Oke. Sementara itu untuk di penyajian data dalam bentuk histogram, terus poligon dan OGIF positif, silakan Anda implikasikan dengan Excel Anda masing-masing sesuai dengan data yang kemarin. Selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk hari ini saya kasih tugasnya. Terima kasih.